Paris. Nama kota itu sendiri terasa seperti sebuah desahan lega. Sebuah janji yang akhirnya akan ditepati. Bagi Anna, Paris bukan sekadar tujuan liburan, melainkan puncak dari sebuah pendakian panjang yang telah ia lalui bersama Bima, suaminya, selama hampir 15 tahun pernikahan. Kota itu adalah tabungan yang disisihkan sedikit demi sedikit dari sisa belanja bulanan, bonus akhir tahun yang tak seberapa, dan impian yang dirajut dalam obrolan-obrolan malam sebelum tidur. Sebuah monumen untuk keluarga kecil mereka. Di atas meja makan yang terbuat dari kayu jati tua, peninggalan ayahnya, terbentang harta karun Anna, peta kota Paris yang sudah lecek karena terlalu sering dibuka, brosur-brosur wisata yang warnanya mulai pudar, dan sebuah buku catatan tebal berisi jadwal perjalanan yang ia susun dengan ketelitian seorang ahli strategi perang. Setiap detail telah ia pikirkan. Hari pertama, mereka akan langsung menuju Menara Eiffel, membiarkan anak-anak mereka, Arjuna dan Ayu, terpesona oleh kemegahannya. Hari kedua adalah giliran Museum Louvre. Anna sudah menandai jalur terpendek untuk bisa melihat Mona Lisa tanpa harus berdesakan terlalu lama. Lalu lanjut ke sayap Mesir kuno yang ia tahu akan membuat Arjuna terpukau. Hari ketiga, Disneyland. Tentu saja. Itu adalah konsesi mutlak untuk anak-anak. Sebuah persembahan agar mereka tidak bosan dengan agenda orang dewasa. Anna bahkan sudah memesan meja di sebuah bistro kecil di distrik Le Marais. Tempat yang ia baca memiliki steak frites terbaik, makanan kesukaan Bima. Semuanya sempurna, atau setidaknya, itulah yang Anna ingin percayai. Namun dalam beberapa bulan terakhir, ada sesuatu yang terasa ganjil, seperti sebuah nada sumbang dalam alunan musik yang indah. Keanehan itu muncul dalam bentuk hal-hal kecil yang mudah untuk diabaikan, mudah untuk dicarikan pembenaran. Bima, misalnya, menjadi lebih sering bekerja lembur. Alasannya selalu masuk akal, selalu berhubungan dengan proyek besar di kantornya yang menuntut perhatian ekstra menjelang akhir tahun. Anna memakluminya. Cuti panjang selama 2 minggu tentu membutuhkan pengorbanan sebelumnya. Lalu ada ponselnya. Benda persegi itu seolah telah menjadi perpanjangan tangan Bima, sebuah organ vital yang tak boleh lepas dari jangkauannya. Jika dulu ponsel itu sering tergeletak begitu saja di meja kopi atau di atas nakas, kini benda itu selalu berada dalam sakunya atau terbalik di atas meja. Layarnya menghadap ke bawah seolah menyembunyikan sebuah rahasia. Anna pernah tidak sengaja melihat Bima tersenyum sendiri saat membalas pesan. Senyum yang berbeda dari senyum yang biasa ia berikan padanya. Saat Anna bertanya siapa yang mengirim pesan, Bima hanya menjawab singkat. Anak-anak kantor, biasa, grup lagi ramai. Anna mengangguk, lalu memaksa hatinya untuk percaya. Ia tidak mau merusak suasana. Impian mereka untuk ke Paris sudah di depan mata. Terlalu berharga untuk dicemari oleh kecurigaan yang mungkin hanya paranoia sesaat. Nama itu, Rania, pertama kali ia dengar sekitar 6 bulan yang lalu. Bima menyebutkannya sambil lalu saat makan malam. Ada anak baru di timku. Namanya Rania. Pintar sekali. Lulusan luar negeri. Pekerjaannya sangat efisien, kata Bima saat itu, matanya berbinar dengan kekaguman yang murni bersifat profesional. Setidaknya begitulah Anna menafsirkannya. Setelah itu, nama Rania menjadi semakin sering muncul dalam cerita-cerita Bima tentang kantor. Rania yang memberikan ide cemerlang saat rapat. Rania yang berhasil menyelesaikan masalah dengan klien sulit. Rania yang punya selera humor yang sama dengannya. Anna ikut senang. Ia selalu mendukung karir suaminya. Memiliki rekan kerja yang kompeten tentu akan meringankan beban Bima. Ia tidak pernah menaruh curiga sedikit pun. Baginya, Rania hanyalah nama lain dalam konstelasi kehidupan profesional suaminya, tidak lebih dari itu. Hingga suatu sore, sebulan sebelum keberangkatan mereka, Anna mampir ke kantor Bima untuk memberikan bekal makan malam karena suaminya bilang akan lembur. Ia melihat Bima dan seorang perempuan muda yang sangat cantik sedang tertawa bersama di dekat mesin kopi. Tawa mereka begitu lepas, begitu akrab. Saat Bima melihat Anna, tawanya berhenti seketika. Ada kilat keterkejutan di matanya sebelum ia berhasil mengubahnya menjadi senyum hangat. Sayang, kok kamu di sini? Ini kenalkan, Rania, kata Bima. Anna tersenyum, menjabat tangan Rania yang terasa dingin.
Saya Anna, istrinya Bima, katanya, menekankan kata, istrinya. Rania hanya tersenyum tipis. Saat itu, untuk pertama kalinya, sebuah alarm kecil berbunyi di benak Anna. Tapi sekali lagi, ia membungkamnya. Ini pasti hanya perasaannya saja. Ia tidak boleh menjadi istri pencemburu yang posesif. Bima mencintainya. Mereka akan ke Paris. Semuanya akan baik-baik saja. Keyakinan itu ia pegang erat-erat. Seperti jimat yang ia harap bisa melindunginya dari kenyataan pahit yang merayap mendekat. Malam itu hanya berjarak 3 hari dari jadwal keberangkatan mereka. Koper-koper besar sudah berdiri gagah di sudut kamar. Sebagian besar sudah terisi penuh dengan pakaian musim dingin, syal, dan sarung tangan. Arjuna dan Ayu sudah tertidur lelap di kamar mereka. Mungkin sedang memimpikan tumpukan salju atau kroasang hangat. Anna sendiri baru saja selesai memeriksa kembali daftar barang bawaan untuk terakhir kalinya. Memastikan tidak ada yang tertinggal, mulai dari paspor hingga obat-obatan darurat. Ia melirik ke arah ranjang. Tempat Bima sudah tertidur pulas. Napasnya teratur dan dalam. Anna tersenyum tipis. Suaminya pasti sangat lelah. Ia berjalan mendekat, hendak mematikan lampu baca di naka sebelah Bima. Saat matanya menangkap cahaya redup dari laptop Bima yang masih menyala di atas meja kerja. Bima pasti lupa mematikannya. Dengan langkah pelan agar tidak menimbulkan suara, Anna mendekati meja itu. Niatnya hanya satu, mematikan laptop itu agar tidak mengganggu tidur mereka. Namun, saat jarinya hampir menyentuh tombol daya, sebuah notifikasi email muncul di sudut kanan bawah layar, disertai bunyi, ting, yang nyaris tak terdengar. Pengirimnya adalah sebuah situs pemesanan hotel ternama. Subjeknya tertulis dalam bahasa Inggris. Booking Confirmation, Hotel Le Grand, Paris. Anna mengerutkan kening. Ia merasa sudah mencetak semua bukti pemesanan mereka. Mungkin ini hanya salinan otomatis yang dikirim ulang oleh sistem. Rasa penasaran yang tak bisa ia jelaskan mendorongnya untuk menggerakkan tetikus dan mengklik notifikasi itu. Laman email terbuka, menampilkan detail pemesanan dengan logo hotel yang mewah di bagian atas. Anna membaca baris pertama. Dear Mr. Bima. Lalu nama hotel, alamat, dan tanggal check-in serta check-out yang sesuai dengan jadwal liburan mereka. Anna hampir saja menutup email itu, merasa semuanya beres, saat matanya tanpa sengaja menangkap detail pesanan di bagian bawah. Ada 2 lampiran PDF. Yang pertama berjudul, Family_Suite_Reservation PDF. Itu pasti kamar mereka. Tapi ada lampiran kedua, dengan judul yang membuat jantung Anna serasa berhenti berdetak. Single_Room_Reservation PDF. Tangannya gemetar saat ia mengklik lampiran kedua. Dokumen itu terbuka. Hotelnya sama, tanggalnya sama, tapi nama tamunya berbeda. Bukan Bima, bukan Anna, bukan Arjuna atau Ayu. Nama yang tertera di sana adalah MS Rania. Dan detail yang paling menghancurkan adalah nomor kamarnya. Kamar 308. Anna teringat dengan jelas nomor kamar suite keluarga mereka yang sudah ia hafal di luar kepala. Kamar 307. Persis di sebelah. Udara di dalam ruangan terasa menipis. Anna merasa seperti terlempar ke dalam ruang hampa. Suara dengkuran halus Bima dari atas ranjang kini terdengar seperti sebuah ejekan yang paling kejam. Ia menatap layar laptop, membaca ulang nama dan nomor kamar itu berkali-kali, berharap matanya salah, berharap ini semua hanya mimpi buruk. Tapi tulisan itu tetap sama, tajam dan nyata. Jadi ini rencana busuknya. Membawa istri dan anak-anaknya berlibur ke kota impian mereka. Sementara di kamar sebelah, ia sudah menyiapkan tempat untuk kekasih gelapnya. Mereka akan berbagi dinding yang sama. Saat Anna sedang membacakan dongeng untuk anak-anaknya, Bima mungkin akan menyelinap keluar untuk menemui perempuan itu. Saat mereka sekeluarga sedang sarapan di restoran hotel, membicarakan rencana hari itu, Bima dan Rania mungkin akan saling melempar pandang penuh makna dari meja yang berbeda. Penghinaan itu terasa seperti tamparan keras di wajahnya, meninggalkan bekas panas yang menjalar hingga ke ulu hati. Kepingan-kepingan puzzle yang selama ini ia abaikan kini menyatu dengan sempurna,
membentuk sebuah gambar pengkhianatan yang mengerikan. Senyum Bima saat membalas pesan, ponsel yang selalu terbalik, tawa akrab di kantor, semua itu bukan lagi sekadar paranoia. Semua itu adalah fakta. Semua itu adalah bagian dari sebuah konspirasi yang dirancang untuk menghancurkan hatinya di kota yang paling romantis di dunia. Anna menoleh ke arah suaminya yang masih tertidur. Wajah yang dulu selalu memberinya rasa aman itu kini tampak seperti topeng seorang penipu ulung. Air mata yang sejak tadi ia tahan akhirnya luruh, jatuh tanpa suara ke atas papan ketik laptop, menjadi saksi bisu dari hancurnya sebuah mimpi yang telah ia bangun selama belasan tahun. Dunianya runtuh malam itu, di antara koper-koper yang siap berangkat dan peta kota Paris yang kini tampak seperti peta menuju neraka pribadinya. Air mata itu berhenti mengalir bukan karena rasa sakitnya telah reda, melainkan karena amarah telah membakarnya hingga kering. Anna duduk di lantai yang dingin di depan laptop yang masih menyala. Punggungnya bersandar pada kaki meja. Ia tidak lagi terisak. Yang tersisa hanyalah kekosongan yang bergaung dan dingin, seperti musim dingin di Antartika. Ia menatap lurus ke depan, ke arah pintu kamar tidur di mana Bima, suaminya, pria yang ia cintai separuh hidupnya, sedang tidur tanpa dosa. Setiap tarikan napas Bima yang terdengar dari dalam kamar terasa seperti belati yang mengiris-iris gendang telinganya. Bagaimana bisa ia begitu tenang? Bagaimana bisa ia tidur begitu lelap setelah merencanakan pengkhianatan yang begitu rumit dan keji? Anna bangkit. Kakinya terasa seperti jeli. Ia berjalan ke kamar mandi, menyalakan keran tanpa suara, dan membasuh wajahnya dengan air dingin. Ia menatap pantulan dirinya di cermin. Mata yang bengkak, wajah yang pucat, dan sorot mata yang kosong. Ia tidak mengenali perempuan di cermin itu. Perempuan yang ia kenal adalah Anna yang ceria, Anna yang penuh rencana, Anna yang selalu percaya pada kebaikan. Perempuan di cermin ini adalah orang asing yang baru saja selamat dari sebuah ledakan, dengan serpihan-serpihan tajam dari kepercayaannya yang hancur menancap di sekujur tubuhnya. Ia ingin berteriak. Ia ingin menyerbu masuk ke kamar, menyalakan lampu, dan melemparkan laptop itu ke dada Bima sambil menuntut penjelasan. Ia ingin mengguncang tubuh suaminya, memaksanya untuk melihat kehancuran yang telah ia ciptakan. Tapi ia tidak bisa. Di kamar sebelah, Arjuna dan Ayu sedang tidur. Mereka adalah satu-satunya alasan mengapa rumah ini tidak ia hancurkan saat itu juga. Teriakan dan pertengkaran hanya akan menakuti mereka. Air mata mereka akan menjadi luka tambahan di atas lukanya yang sudah menganga. Bima pasti sudah mengantisipasi kemarahan seperti itu. Ia pasti sudah menyiapkan 1001 alasan, 1001 kebohongan. Ia akan menyangkalnya. Ia akan bilang itu semua salah paham, email itu salah kirim, atau mungkin itu pesanan untuk temannya yang kebetulan bernama Rania. Ia akan memutarbalikkan fakta, membuatnya terlihat seperti istri yang paranoid dan posesif. Ia akan merusak liburan ini sebelum mereka sempat menginjakan kaki di bandara. Dan kemudian, di tengah kekacauan itu, Bima akan menemukan cara untuk tetap berhubungan dengan Rania, melanjutkan perselingkuhannya di belakang punggung Anna yang sudah terluka. Anna tidak akan memberinya kepuasan itu. Ia tidak akan memainkan permainan sesuai aturan Bima. Ia kembali ke ruang tengah, tempat peta Paris masih terbentang di atas meja makan. Kota itu, dengan semua jalan-jalannya yang romantis dan monumen-monumennya yang megah, kini terasa seperti sebuah jebakan. Hotel Le Grand yang sudah ia tandai dengan spidol merah kini tampak seperti sarang ular. Kamar 307 dan 308. Begitu dekat, namun dipisahkan oleh dunia pengkhianatan yang tak terhingga. Anna menelusurkan jarinya di atas peta, mengikuti aliran sungai Seine. Ia membayangkan Bima dan Rania berjalan bergandengan tangan di tepiannya, sementara ia sedang mendorong Ayu di kereta dorong di Taman Tuileries. Ia membayangkan mereka berbagi sebotol anggur di Montmartre, sementara ia sedang mengantre tiket museum bersama Arjuna. Rasa mual naik ke kerongkongannya. Ia tidak akan membiarkan itu terjadi. Ia tidak akan membiarkan mereka menodai mimpinya. Tangannya terkepal, hampir merobek peta itu menjadi serpihan. Tapi kemudian, sebuah ide terlintas di benaknya. Sebuah ide yang begitu dingin, begitu tajam,
dan begitu gila hingga membuatnya berhenti bernapas sejenak. Bagaimana jika ia tidak membatalkan liburan? Bagaimana jika ia tidak menghancurkan mimpinya? Bagaimana jika ia hanya mengubahnya? Mengubahnya menjadi sesuatu yang sama sekali berbeda. Mengubahnya menjadi senjata. Mengubah impian Bima dan Rania menjadi mimpi buruk mereka. Sebuah senyum tipis, senyum pertama setelah berjam-jam, tersungging di bibir Anna. Itu bukan senyum kebahagiaan. Itu adalah senyum seseorang yang telah menemukan cara untuk membalas dendam. Ia tidak akan mengkonfrontasi Bima. Ia akan berpura-pura tidak tahu apa-apa. Ia akan membiarkan Bima terus memainkan sandiwaranya, terus mengirim pesan-pesan mesra pada Rania, terus membangun antisipasi untuk pertemuan rahasia mereka di Paris. Ia akan membiarkan mereka berdua terbang tinggi dalam fantasi mereka, sebelum ia memotong sayap mereka di saat yang paling tidak terduga. Anna mengambil ponselnya. Paris sudah mati baginya. Sekarang, saatnya mencari panggung baru untuk drama ini. Panggung di mana hanya ada satu sutradara, dirinya sendiri. 2 malam berikutnya adalah malam-malam terpanjang dalam hidup Anna. Di siang hari, ia adalah seorang istri dan ibu yang bersemangat, membahas tentang betapa menyenangkannya bermain di dekat Menara Eiffel atau betapa enaknya macaron yang akan mereka coba. Ia menjawab semua pertanyaan Bima tentang Paris dengan antusiasme palsu yang begitu meyakinkan hingga ia sendiri nyaris percaya. Ia bahkan membantu Bima memilih dasi yang cocok untuk makan malam romantis yang Bima rencanakan, yang Anna tahu pasti bukan untuknya. Setiap kata manis yang keluar dari mulutnya terasa seperti kebohongan pahit di lidahnya, tetapi ia menelannya. Ia harus bertahan. Ia harus memainkan perannya dengan sempurna. Namun, saat malam tiba dan seisi rumah telah terlelap, Anna berubah menjadi seorang agen rahasia dalam misinya sendiri. Ia akan menyelinap keluar dari kamar tidur, memastikan derit pintu tidak membangunkan Bima, lalu duduk di depan laptopnya di ruang makan yang gelap. Misinya bernama Operasi Badai Salju. Nama itu muncul begitu saja saat ia melihat gambar-gambar pegunungan Alpen di layar. Kontrasnya begitu sempurna. Bima dan Rania merencanakan kehangatan romantis di kota metropolitan. Anna akan memberi mereka badai salju yang dingin dan isolasi total. Pilihannya jatuh pada Grindelwald, sebuah desa kecil di Swiss yang diapit oleh puncak-puncak gunung yang megah. Tempat itu adalah antitesis dari Paris. Tidak ada keramaian, tidak ada bistro-bistro mewah, tidak ada gemerlap lampu kota. Yang ada hanyalah keindahan alam yang brutal, salju yang putih bersih, dan ketenangan yang memekakan telinga. Itu adalah penjara yang sempurna. Dengan tangan yang mantap, ia menggunakan kartu kredit darurat yang ia simpan atas namanya sendiri, dana yang selama ini tidak pernah diketahui Bima. Ia memesan 4 tiket pesawat baru ke Zurich. Ia memesan sebuah chalet kayu yang nyaman dengan pemandangan langsung ke Gunung Eiger. Ia memesan tiket kereta dari Zurich ke Grindelwald. Semua pemesanan dilakukan dengan email baru yang ia buat malam itu juga, memastikan tidak ada jejak digital yang bisa ditemukan Bima. Bagian tersulit adalah menghubungi maskapai penerbangan untuk mengubah rute tiket asli mereka. Ia melakukannya keesokan harinya saat Bima sedang mandi. Dengan jantung berdebar kencang, ia membawa ponselnya ke taman belakang. Ia sudah menyiapkan ceritanya. Suaranya dibuat sedikit bergetar saat berbicara dengan petugas layanan pelanggan. Ia menjelaskan bahwa ibunya yang tinggal di dekat Zurich tiba-tiba jatuh sakit dan mereka harus mengubah tujuan untuk menjenguknya. Ia memohon dengan sangat, menggunakan semua kemampuan aktingnya untuk terdengar seperti seorang anak yang sedang panik. Entah karena ceritanya yang meyakinkan atau karena keberuntungan semata, petugas itu setuju untuk membantunya mengubah rute penerbangan dengan sedikit biaya tambahan. Saat panggilan telepon berakhir, Anna harus bersandar ke dinding, napasnya terengah-engah. Tahap pertama dari rencananya berhasil. Hari-hari terakhir sebelum keberangkatan adalah ujian mental yang paling berat. Anna harus hidup dalam 2 realitas. Di satu sisi, ia melihat Bima yang semakin bersemangat. Ponselnya seolah tak pernah berhenti bergetar. Anna tahu, itu pasti Rania. Mereka pasti sedang menghitung jam, merencanakan detail-detail pertemuan mereka. Bima bahkan bersenandung kecil saat mengemasi kopernya,
memasukkan sebotol parfum mahal yang belum pernah Anna lihat sebelumnya. Di sisi lain, Anna sibuk memastikan semua detail operasi badai salju berjalan lancar. Ia diam-diam menukar brosur Paris di tas tangannya dengan peta jalur pendakian di Swiss. Ia mengunduh aplikasi cuaca untuk Grindelwald, bukan Paris. Hidup dalam kebohongan ini menguras energinya. Tetapi setiap kali ia melihat senyum licik di wajah Bima, tekadnya kembali membara. Ia tidak sedang menghancurkan liburan keluarganya. Ia sedang menyelamatkannya. Ia sedang mengambil kembali kendali atas cerita hidupnya. Ia tidak akan menjadi korban pasif dalam pengkhianatan ini. Ia akan menjadi arsitek dari sebuah pembalasan yang akan diingat Bima seumur hidupnya. Pada pagi hari keberangkatan, saat mereka semua sudah siap dengan koper di depan pintu, Bima memeluk Anna dari belakang dan berbisik di telinganya. "Terima kasih sudah mengatur semuanya, sayang. Ini akan menjadi liburan terbaik kita." Anna hanya tersenyum dan menjawab, "Oh, aku jamin itu, Mas. Liburan ini akan benar-benar tak terlupakan." Dan dalam hati, ia menambahkan, "Terutama untukmu, dan untuk perempuan jalangmu itu." Bandara Soekarno-Hatta di pagi hari adalah sebuah ekosistem kekacauan yang teratur. Suara pengumuman penerbangan yang tumpang tindih, deru roda koper di atas lantai marmer, dan celoteh ribuan manusia yang akan memulai perjalanan mereka menciptakan sebuah simfoni yang memekakan telinga. Bagi Anna, suara-suara itu terdengar jauh, teredam oleh debaran jantungnya sendiri yang terasa seperti genderang perang. Ia berjalan di belakang Bima dan anak-anak, mendorong troli yang penuh dengan koper mereka. Matanya tidak pernah lepas dari punggung suaminya. Ia mengamati setiap gerak-geriknya dengan ketajaman seekor predator yang sedang mengintai mangsa. Ia melihat bagaimana Bima secara berkala merogoh sakunya, mengeluarkan ponselnya, mengetik sesuatu dengan cepat, lalu memasukkannya kembali. Setiap kali melakukannya, ada seulas senyum tipis yang tersembunyi di bibirnya. Senyum itu, yang dulu pernah membuatnya jatuh cinta, kini terasa seperti racun. Anna tahu persis kepada siapa senyum itu ditujukan. Rania. Perempuan itu pasti sedang berada di suatu tempat di bandara yang sama, atau mungkin sudah berada di dalam pesawat lain, menunggu dengan penuh harap. Saat mereka mengantre di counter check-in, Bima melakukannya lagi. Ia sedikit memutar tubuhnya, mencoba melindungi layar ponsel dari pandangan Anna. Tapi Anna sudah siap. Dengan berpura-pura merapikan syal Ayu, ia melirik dari sudut matanya. Ia tidak bisa membaca seluruh pesannya, tapi ia menangkap beberapa kata kunci. "Sudah di antrean, sebentar lagi, tidak sabar." Anna merasakan gelombang amarah yang dingin menjalari tulang punggungnya, tetapi wajahnya tetap tenang. Ia bahkan tersenyum pada Arjuna yang bertanya, "Bu, nanti di pesawat kita duduk di dekat jendela, kan?" "Tentu, sayang. Ibu sudah atur semuanya," jawab Anna. Suaranya terdengar lembut dan meyakinkan. "Aku sudah atur semuanya." Kalimat itu bergema di dalam benaknya sendiri. Bima tidak tahu betapa benarnya kalimat itu. Ia hanya mengatur sebuah liburan keluarga, sementara Anna telah mengatur sebuah takdir. Proses check-in dan imigrasi berjalan lancar. Bima menyerahkan semua paspor dan dokumen pada Anna. "Kamu yang pegang ya, sayang. Kamu kan lebih teliti," katanya. Sebuah kalimat yang terdengar seperti pujian, namun bagi Anna itu adalah sebuah ironi yang menyakitkan. Ya, ia memang teliti. Sangat teliti hingga ia menemukan rencana busuk suaminya. Di tangannya, ia memegang 4 paspor dan 4 lembar tiket menuju Zurich, tersembunyi di dalam sebuah amplop terpisah di tasnya. Sementara di tangannya yang lain, ia menunjukkan tiket palsu tujuan Paris yang sudah ia cetak di rumah, sekadar untuk formalitas sandiwara ini. Saat menunggu di ruang keberangkatan, ketegangan semakin terasa. Anak-anak mulai bosan dan berlarian kecil. Tawa mereka yang riang menjadi kontras yang aneh dengan keheningan yang membekukan di antara Anna dan Bima. Bima duduk dengan gelisah. Kakinya tidak berhenti bergerak. Ponselnya bergetar lagi. Kali ini, ia bangkit dan berjalan sedikit menjauh, pura-pura mencari kedai kopi. Anna membiarkannya pergi. Ia butuh momen ini untuk mengumpulkan kekuatannya. Ia menatap wajah anak-anaknya. Mereka begitu polos,
begitu penuh sukacita. Mereka pantas mendapatkan liburan yang bahagia. Mereka pantas mendapatkan seorang ibu yang kuat, bukan seorang korban yang menangis di pojokan. Keputusannya terasa semakin benar. Ini bukan hanya tentang balas dendam. Ini tentang reklamasi. Mengambil kembali kebahagiaan keluarganya dari tangan seorang pengkhianat. Bima kembali dengan segelas kopi di tangannya, dan seulas senyum kemenangan di wajahnya. Ia pasti baru saja menyelesaikan koordinasi terakhirnya dengan Rania. Ia duduk di sebelah Anna dan merangkul bahunya. Sebentar lagi kita terbang. Akhirnya, mimpi kita terwujud, bisiknya. Rangkulan itu terasa dingin dan asing. Anna ingin sekali melepaskan diri, tetapi ia menahannya. Ia menyandarkan kepalanya di bahu Bima, memainkan perannya sebagai istri yang bahagia untuk terakhir kalinya. Dan pada saat itulah, ia melihatnya. Bima, yang mengira Anna sedang memejamkan mata, membuka ponselnya sekali lagi. Layarnya menyala terang, dan sebuah pesan masuk dari kontak bernama Rania, terpampang dengan jelas. Anna tidak perlu berusaha keras untuk membacanya. Aku sudah di dalam pesawat. Tidak sabar bertemu denganmu di kota cinta. Sayang, nikmati dulu waktu keluargamu. Hehe. Di bawah pesan itu, ada emoji hati berwarna merah. Sebuah belati digital yang menusuk tepat di jantung Anna. Tapi anehnya, ia tidak merasakan sakit lagi. Yang ia rasakan hanyalah kelegaan. Itu adalah bukti terakhir yang ia butuhkan. Penegasan mutlak bahwa apa yang akan ia lakukan selanjutnya adalah hal yang benar. Ia mengangkat kepalanya dari bahu Bima, menatap lurus ke papan pengumuman keberangkatan. Panggilan untuk penerbangan ke Paris baru saja diumumkan. Inilah saatnya. Tirai akan segera dibuka. Ayo, anak-anak, pesawat kita sudah dipanggil. Seru Bima dengan semangat yang dibuat-buat, sambil mulai mengumpulkan tas jinjing mereka. Ia menunjuk ke arah gerbang A7, di mana antrean penumpang tujuan Paris sudah mulai mengular. Arjuna dan Ayu bersorak kecil. Rasa bosan mereka langsung sirna. Mereka berlari kecil mendahului, tak sabar untuk segera naik ke dalam burung besi raksasa itu. Bima menoleh ke arah Anna, mengulurkan tangannya sambil tersenyum. Ayo, sayang, kota impian kita menunggu. Anna menatap tangan itu sejenak. Tangan yang sama yang telah mengetik pesan-pesan mesra untuk wanita lain. Tangan yang sama yang akan ia patahkan jika ia bisa. Dengan senyum yang paling manis yang bisa ia kumpulkan, Anna mengabaikan uluran tangan itu. Ia berdiri dengan tenang, merapikan pakaiannya, dan berkata dengan suara yang jelas dan mantap. Tunggu sebentar, Mas. Kita salah arah. Bima mengerutkan keningnya. Senyumnya sedikit memudar. Salah arah bagaimana? Itu gerbangnya. A7. Ke Paris. Ia menunjuk papan digital di atas gerbang yang dengan jelas menampilkan tulisan, Paris, Charles de Gaulle. Anna menggeleng pelan. Penerbangan kita bukan yang itu. Ia membuka tas tangannya, dan dengan gerakan yang terasa sangat dramatis baginya, ia mengeluarkan sebuah amplop putih. Ia tidak mengeluarkan tiket palsu yang selama ini ia tunjukkan. Ia mengeluarkan 4 tiket asli yang selama ini ia sembunyikan. Ini penerbangan kita, katanya sambil menunjukkan salah satu tiket itu kepada Bima. Bima menyipitkan matanya, mencoba membaca tulisan kecil di bawah cahaya lampu bandara yang terang. Kebingungan di wajahnya perlahan berubah menjadi ketidakpercayaan, lalu menjadi horor saat ia berhasil mengeja kata, Zurich. Zurich? Suaranya nyaris tidak keluar, lebih terdengar seperti desisan. Apa-apaan ini, Anna? Ini tidak lucu. Siapa yang bilang ini lucu? Jawab Anna, nadanya dingin dan rata. Ia kemudian berjongkok di depan anak-anaknya yang menatap bingung. Sayang, ibu punya kejutan besar untuk kalian. Katanya dengan suara ceria yang dipaksakan. Kita tidak jadi ke Paris. Kita akan pergi ke tempat yang ada saljunya. Kita akan ke Swiss. Mata Arjuna dan Ayu langsung berbinar. Salju? Benaran, Bu? Hore! Teriak mereka bersamaan, melompat-lompat kegirangan. Paris dan Menara Eiffelnya langsung terlupakan,
digantikan oleh bayangan manusia salju dan perang bola salju. Teriakan gembira mereka menarik perhatian beberapa orang di sekitar, yang tersenyum melihat antusiasme anak-anak itu. Dan di tengah panggung kecil itu, Bima berdiri membeku. Wajahnya pucat pasi, seputih salju yang baru saja disebutkan Anna. Ia menatap Anna dengan sorot mata yang penuh amarah dan kepanikan. "Anna, kita perlu bicara," geramnya, mencoba menarik Anna menjauh dari anak-anak. Tapi Anna tidak bergeming. "Bicara apa lagi, Mas? Semuanya sudah jelas. Penerbangan kita ke Zurich, di gerbang D12. Panggilannya sebentar lagi. Kalau kamu tidak mau ikut, silakan saja. Aku bisa pergi berdua dengan anak-anak," katanya dengan tenang, menantang. Bima terdiam. Ia terjebak. Ia tidak bisa berteriak atau membuat keributan di depan anak-anaknya yang sedang bersorak gembira. Ia tidak bisa menjelaskan situasinya yang sebenarnya. Ia tidak bisa menelepon Rania untuk memberitahukan bencana ini. Ia benar-benar mati kutu. Kekuasaan telah berpindah tangan. Anna bisa melihat kepanikan yang nyata di mata suaminya. Ia pasti sedang membayangkan Rania mendarat sendirian di Paris, menunggunya di hotel, di kamar 308 yang tidak akan pernah ia datangi. Sebuah kepuasan yang kelam dan dingin menyelimuti hati Anna. "Jadi, bagaimana? Kamu ikut kami membuat manusia salju, atau kamu mau mengejar mimpimu yang lain?" tanya Anna lagi. Suaranya terdengar manis namun penuh dengan racun. Bima menelan ludah. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, dengan bahu yang terkulai lemas dan wajah yang menampakkan kekalahan telak, ia mulai berjalan mengikuti Anna dan anak-anak yang sudah berlari kecil menuju gerbang D12. Itu adalah jalan kekalahan terpanjang dalam hidupnya. Setiap langkah terasa berat, diiringi oleh tawa riang anak-anaknya yang tidak tahu apa-apa dan tatapan dingin dari istrinya yang kini tahu segalanya. Impiannya tentang perselingkuhan romantis di Paris baru saja kandas bahkan sebelum pesawatnya lepas landas. Dan ia tahu, nerakanya baru saja dimulai. Rania melangkah keluar dari pintu kedatangan Bandara Charles de Gaulle dengan perasaan seorang ratu yang baru saja merebut sebuah kerajaan. Udara Paris terasa berbeda, lebih sejuk dan berkelas, atau mungkin itu hanya perasaannya saja. Ia menarik kopernya yang berwarna merah mawar, sebuah percikan warna yang kontras dengan mantel hitamnya yang elegan. Ia merasa semua mata tertuju padanya, dan ia menikmatinya. Ia adalah perempuan muda, cantik, sukses, dan kini, ia berada di Paris untuk sebuah liburan romantis rahasia bersama kekasihnya, seorang pria yang rela mempertaruhkan keluarganya demi dirinya. Setidaknya, itulah narasi yang ia bangun di dalam kepalanya. Bima memang belum resmi meninggalkan istrinya, tapi perjalanan ini adalah buktinya. Ini adalah deklarasi. Seorang pria tidak akan mengatur rencana serumit ini jika ia tidak serius. Ia sudah menang. Anna, istri Bima yang membosankan itu, mungkin sekarang sedang sibuk mengurus anak-anak di kamar hotel yang biasa saja, tidak tahu bahwa suaminya telah menyiapkan sebuah surga kecil untuk kekasihnya persis di sebelah kamar mereka. Pikiran itu membuat Rania tersenyum penuh kemenangan. Perjalanan dengan taksi menuju Hotel Le Grand terasa seperti adegan dalam film. Ia memandang keluar jendela, melihat bangunan-bangunan khas Eropa, kafe-kafe kecil yang ramai, dan orang-orang yang berjalan dengan gaya yang begitu effortlessly chic. Ia mengirimkan pesan singkat pada Bima. "Sudah di taksi menuju hotel. Kotamu indah sekali, sayang." Pesannya terkirim, centang 1. Rania mengerutkan kening sejenak. Mungkin sinyal di sini berbeda. Ia tidak terlalu memikirkannya. Proses check-in berjalan mulus. Resepsionis yang ramah menyambutnya dengan sapaan, "Madam Rania," dan menyerahkan kartu kunci untuk kamar 308. Jantungnya berdebar sedikit lebih kencang saat naik lift. Kamar 308. Bersebelahan dengan kamar 307. Begitu dekat. Ia membayangkan malam-malam panas yang akan mereka lalui, hanya dipisahkan oleh sebuah dinding tipis. Setibanya di kamar, ia langsung terpesona. Kamarnya tidak terlalu besar, tapi sangat mewah, dengan jendela tinggi yang menghadap ke jalanan Paris yang sibuk. Ia melempar tasnya ke atas ranjang empuk dan langsung mengirim pesan lagi pada Bima.
kali ini disertai foto pemandangan dari jendelanya. Kamarnya indah. Tidak sabar menunggumu mengetuk pintu berkedip. Centang satu lagi. 1 jam pertama ia habiskan untuk membongkar kopernya. Ia menata gaun-gaun cantiknya di lemari, meletakkan pakaian dalam baru yang sengaja ia beli untuk perjalanan ini di laci teratas. Ia mandi air hangat, memakai jubah mandi hotel yang tebal dan nyaman, lalu menuang segelas kecil sampanye dari minibar. Ia duduk di tepi ranjang, menyesap minumannya sambil terus melirik ponselnya. Masih belum ada balasan. Rasa senang yang meluap-luap tadi mulai sedikit surut, digantikan oleh riak-riak kecil kekesalan. Apa yang Bima lakukan begitu lama? Proses check-in keluarga memang lebih lama, tapi tidak mungkin selama ini. Ia mencoba menelepon. Panggilannya langsung dialihkan ke kotak suara. Kini kekesalan itu mulai bercampur dengan sedikit kecemasan. Ia mencoba menenangkan dirinya. Bima pasti sedang sibuk dengan anak-anaknya. Ia tidak bisa begitu saja menghilang untuk menelepon. Itu akan menimbulkan kecurigaan. Ya, pasti begitu. Rania memutuskan untuk tidak panik. Ia menyalakan televisi, mencoba mencari saluran musik untuk memperbaiki suasana hatinya. 3 jam telah berlalu. Sampahnya di gelasnya sudah lama habis. Musik dari televisi terasa seperti suara bising yang mengganggu. Ia sudah mencoba menelepon Bima belasan kali, dan hasilnya selalu sama, kotak suara. Kecemasan itu kini telah tumbuh menjadi monster yang mencengkeram perutnya. Ia membuka aplikasi pelacak penerbangan, memasukkan nomor penerbangan Bima dari Jakarta. Matanya membelalak. Penerbangan itu telah mendarat lebih dari 4 jam yang lalu. Kepanikan yang sesungguhnya mulai melandanya. Ada yang tidak beres. Ini bukan bagian dari rencana. Bima seharusnya sudah berada di sini sekarang. Ia seharusnya sudah mengiriminya puluhan pesan, mengatakan betapa ia tidak sabar untuk bertemu. Tapi yang ada hanyalah keheningan. Keheningan yang menakutkan. Rania mulai mondar-mandir di dalam kamarnya yang terasa semakin sempit. Berbagai skenario buruk berkelebat di kepalanya. Apakah Anna mengetahui rencana mereka? Apakah Bima tertangkap basah di bandara? Apakah sesuatu yang buruk terjadi pada Bima? Pikiran terakhir itu membuatnya semakin takut. Ia mencoba menghubungi Bima melalui semua aplikasi pesan yang mereka gunakan. Hasilnya nihil. Ia bahkan nekat menelepon resepsionis. "Permisi, saya mau bertanya, apakah tamu atas nama Bima di kamar 307 sudah check-in?" Tanyanya, suaranya sedikit bergetar. Setelah beberapa saat menunggu, suara di seberang menjawab dengan sopan. "Mohon maaf, Madam. Tidak ada pemesanan atas nama tersebut di hotel kami." Dunia Rania serasa runtuh. Tidak ada pemesanan? Bagaimana mungkin? Bima sendiri yang menunjukkan bukti pemesanannya padanya. Saat itulah, ponselnya bergetar. Sebuah pesan masuk dari nomor yang tidak ia kenal. Dengan tangan gemetar, ia membukanya. Pesan itu singkat, namun setiap katanya terasa seperti sabetan pedang. "Bima tidak akan datang. Nikmati liburanmu di Paris dalam derita. Salam dari Pegunungan Alpen." Rania membaca pesan itu berulang-ulang. Otaknya menolak untuk memproses informasi tersebut. Pegunungan Alpen? Apa maksudnya? Lalu perlahan, kepingan-kepingan itu menyatu. Kejutan. Perubahan rencana. Dan pesan ini pasti dari istrinya. Anna. Perempuan yang selama ini ia anggap remeh ternyata telah mempermainkannya. Ia telah diumpankan ke dalam sebuah jebakan yang sempurna. Ia sendirian di Paris. Bima tidak akan datang. Ia telah ditinggalkan. Penghinaan yang luar biasa menjalari seluruh tubuhnya. Lebih menyakitkan dari patah hati manapun. Ia melemparkan ponselnya ke seberang ruangan hingga membentur dinding dan jatuh berderak. Ia menjatuhkan dirinya ke lantai. Tidak lagi peduli pada kemewahan di sekelilingnya. Di tengah kota cinta yang gemerlap, Rania menangis sejadi-jadinya, meratapi kebodohan dan kekalahannya yang telak. Perjalanan kereta dari Zurich menuju Grindelwald adalah sebuah transisi dari dunia nyata menuju negeri dongeng. Jendela kereta yang besar membingkai pemandangan yang seolah dicomot dari kartu pos. Danau-danau biru kehijauan yang tenang,
Desa-desa kecil dengan atap rumah yang curam, dan padang rumput hijau yang perlahan mulai tertutup oleh lapisan salju tipis. Arjuna dan Ayu menempelkan wajah mereka di kaca jendela. Mulut mereka tidak berhenti berdecak kagum. "Ibu, lihat! Ada sapi!" teriak Ayu. "Itu gunungnya besar sekali, Bu," timpal Arjuna, menunjuk ke arah puncak-puncak megah yang mulai terlihat di kejauhan. Anna tersenyum. Senyum yang tulus untuk pertama kalinya dalam beberapa hari terakhir. Ia menunjuk keluar, menjelaskan pada anak-anaknya nama-nama gunung yang ia hafal dari brosur. Ia merasakan kebahagiaan yang murni saat melihat binar di mata mereka. Kebahagiaan ini adalah miliknya. Ia yang menciptakannya. Ia yang merebutnya kembali. Di seberang meja, Bima duduk seperti patung. Matanya menatap kosong keluar jendela. Tetapi Anna tahu ia tidak melihat apa-apa. Pikirannya pasti sedang berada ribuan kilometer dari sini, di sebuah kamar hotel di Paris, bersama seorang perempuan yang kini mungkin sedang mengutuk namanya. Sejak insiden di bandara, Bima nyaris tidak berbicara. Ia hanya menjawab seperlunya saat anak-anak bertanya. Suaranya serak dan tanpa emosi. Ia mengikuti semua arahan Anna seperti robot yang rusak. "Angkat koper ini. Duduk di sini, berikan paspormu." Ia telah kehilangan semua kendali, dan Anna menikmatinya. Chalet yang Anna sewa terletak sedikit di luar desa, menawarkan privasi dan pemandangan yang tak terhalang ke arah dinding utara Gunung Eiger yang legendaris. Tempat itu terbuat dari kayu, dengan perapian besar di ruang tengah dan balkon yang menghadap langsung ke hamparan salju. Begitu mereka masuk, anak-anak langsung berlarian dengan gembira, memilih kamar tidur mereka sendiri. "Ini lebih bagus dari hotel di Paris, Bu," kata Arjuna, dan kata-kata itu terasa seperti musik di telinga Anna. Sementara itu, Bima hanya berdiri diam di dekat pintu, tatapannya kosong, seolah jiwanya tertinggal di gerbang keberangkatan bandara. Selama beberapa hari berikutnya, Anna menciptakan sebuah gelembung kebahagiaan untuk anak-anaknya. Ia seolah menjadi supermom. Energinya tak ada habisnya. Pagi hari mereka habiskan untuk bermain di salju. Anna, yang belum pernah menyentuh salju seumur hidupnya, tertawa lepas saat bergulingan dan membuat malaikat salju bersama Ayu. Ia membantu Arjuna membangun sebuah benteng salju yang megah. Mereka bahkan melakukan perang bola salju, di mana Anna menjadi target utama tawa dan serangan anak-anaknya. Di tengah semua keriangan itu, Bima hanya menjadi penonton. Ia berdiri di teras chalet, kedua tangannya dimasukkan ke dalam saku mantel, bahunya merosot. Ia tampak seperti sosok kelabu di tengah dunia yang putih cemerlang. Sesekali, Anna melihatnya mengeluarkan ponsel, mencoba mencari sinyal dengan sia-sia. Wajahnya menunjukkan frustrasi dan keputusasaan yang dalam. Anna sama sekali tidak menghiraukannya. Ia tidak mengajaknya bicara, tidak menanyakan kabarnya, tidak melibatkannya dalam permainan mereka. Ia memberinya perlakuan diam yang paling kejam. Ia membuat Bima merasa seperti orang asing di dalam liburan keluarganya sendiri. Sore hari diisi dengan kegiatan yang lebih tenang. Mereka akan kembali ke chalet yang hangat, mengganti pakaian basah mereka, dan Anna akan membuat coklat panas kental dengan krim kocok di atasnya. Mereka akan duduk di depan perapian yang berderak, membaca buku atau bermain kartu. Suasana di dalam chalet selalu terasa aneh. Di satu sisi, ada tawa dan celoteh riang dari anak-anak. Di sisi lain, ada keheningan yang berat dan menyesakan antara Anna dan Bima. Mereka bisa duduk berjam-jam di ruangan yang sama tanpa saling bertukar pandang. Bima beberapa kali mencoba memulai percakapan. "Pemandangannya indah," katanya pada suatu sore. Anna hanya bergumam, tanpa mengangkat wajahnya dari buku yang ia baca. Di waktu lain, ia mencoba bertanya, "Apa rencana kita besok?" Anna menjawab dengan singkat, "Aku dan anak-anak akan naik kereta gantung. Kamu kalau mau ikut, silakan. Kalau tidak juga tidak apa-apa." Setiap usahanya untuk memperbaiki keadaan dipatahkan dengan dingin. Anna tidak memberinya celah sedikit pun. Ia ingin Bima merasakan bagaimana rasanya diabaikan. Ia ingin Bima merasakan betapa sepinya berada di tengah keramaian. Ia ingin Bima merasakan persis apa yang ia rasakan selama berbulan-bulan terakhir,
Saat Bima ada di sisinya secara fisik, tetapi hati dan pikirannya berada di tempat lain. Malam-malam adalah yang terburuk bagi Bima. Setelah anak-anak tidur, hanya ada mereka berdua di ruang tengah yang sunyi. Anna akan tetap membaca bukunya, sementara Bima hanya akan duduk menatap api. Wajahnya diterangi oleh cahaya oranye yang menari-nari, menonjolkan kerutan-kerutan baru di keningnya. Anna tahu, ini adalah neraka bagi Bima. Sebuah neraka indah yang dikelilingi oleh surga pegunungan Alpen. Dan Anna adalah malaikat penjaga neraka itu. Malam terakhir mereka di Swiss tiba bersamaan dengan badai salju. Angin menderu di luar chalet, melemparkan butiran-butiran es ke jendela kaca seolah ingin ikut campur dalam drama beku yang terjadi di dalamnya. Di dalam, perapian besar menjadi satu-satunya sumber cahaya dan kehangatan. Cahayanya yang oranye menari-nari di dinding kayu dan di atas dua wajah yang membisu. Anak-anak sudah tertidur sejak 2 jam yang lalu di kamar mereka. Lelah setelah seharian bermain dan terbuai oleh dongeng pengantar tidur dari Anna. Kini, hanya tersisa mereka berdua. Anna dan Bima. 2 orang asing yang berbagi atap dan nama belakang. Selama berjam-jam mereka tidak berbicara. Anna baru saja selesai membaca bab terakhir dari bukunya. Sementara Bima hanya duduk menatap api yang menjilat-jilat kayu, seolah terhipnotis. Keheningan itu begitu pekat, begitu berat, hingga rasanya bisa diiris dengan pisau. Anna tahu, inilah saatnya. Ia tidak bisa membawa kebisuan ini pulang ke Jakarta. Ia butuh sebuah penutupan, sebuah titik. Ia menutup bukunya dengan sekali gerakan. Suaranya yang pelan terdengar seperti letusan pistol di tengah kesunyian. Bima sedikit terlonjak, akhirnya mengalihkan pandangannya dari api ke arah Anna. Ini adalah pertama kalinya dalam beberapa hari mereka benar-benar bertatapan mata. Aku ingin tahu, Anna memulai. Suaranya tenang dan terkendali, tanpa getar sedikit pun. Apakah dia menikmati Paris sendirian? Pertanyaan itu meluncur begitu saja, tajam dan tepat sasaran. Bima tampak gelagapan. Ia membuka mulutnya, lalu menutupnya lagi. Ia terlihat seperti ikan yang diangkat dari air. Dia siapa? Apa maksudmu, Anna? Elaknya, suaranya serak. Ia mencoba memainkan peran orang bodoh. Tapi sorot matanya yang panik mengkhianatinya. Anna tersenyum tipis. Senyum yang sama sekali tidak mencapai matanya. Jangan buang-buang energiku dengan kebohonganmu lagi. Bima, aku lelah, katanya. Hotel Le Grand, kamar 308. Kamar single atas nama Rania. Dipesan untuk tanggal yang sama dengan liburan kita. Persis di sebelah kamar suite keluarga 307 yang seharusnya kita tempati. Setiap kata yang diucapkan Anna adalah sebuah fakta, sebuah paku yang ia tancapkan satu persatu ke dalam peti mati pernikahan mereka. Wajah Bima berubah pucat pasi. Topengnya telah terkoyak. Tidak ada lagi tempat untuk bersembunyi. Anna, aku bisa jelaskan. Itu semua tidak seperti yang kamu pikirkan. Katanya cepat, nadanya memelas. Ini adalah kalimat klise yang sudah Anna duga akan keluar dari mulutnya. Oh ya? Jadi seperti apa yang harus aku pikirkan, Bima? Tantang Anna, tubuhnya condong sedikit ke depan. Tolong jelaskan padaku, bagian mana yang aku salah pikirkan? Bagian di mana kamu berselingkuh dengan rekan kerjamu? Atau bagian di mana kamu begitu hina dan tidak punya otak hingga berani merencanakan untuk membawanya dalam liburan keluarga kita? Liburan impian anak-anak kita? Jelaskan padaku. Aku benar-benar ingin mendengarnya. Bima tergagap. Ia mulai meracau, mengeluarkan serentetan alasan yang menyedihkan. Ia bilang ia merasa kesepian. Ia bilang Anna terlalu sibuk dengan anak-anak. Ia bilang Rania yang terus-menerus menggodanya. Ia menyalahkan pekerjaannya, menyalahkan tekanan, menyalahkan semua hal kecuali dirinya sendiri. Aku hilaf. Sayang, aku hanya manusia biasa. Tapi aku tidak pernah berniat meninggalkanmu. Aku mencintaimu dan anak-anak, katanya, mencoba meraih tangan Anna. Anna menarik tangannya dengan cepat seolah baru saja menyentuh bara api. Cinta? Desisnya. Suaranya kini mulai bergetar karena amarah yang ditahan. Jangan berani-beraninya kamu menggunakan kata itu di depanku. Apa yang kamu tahu tentang cinta?
Cinta itu bukan tentang membohongi orang yang katanya kamu sayangi. Cinta itu bukan tentang merencanakan perselingkuhan di belakang punggung keluargamu. Air mata kini mulai mengalir di pipi Anna, tapi ini bukan air mata kesedihan. Ini adalah air mata kemarahan. Air mata kekecewaan yang sudah terlalu lama ia bendung. Aku menghabiskan bertahun-tahun menabung untuk perjalanan ini. Aku begadang berhari-hari untuk merencanakan setiap detailnya agar sempurna untuk anak-anak. Untukmu. Dan apa yang kamu lakukan? Kamu menodai semuanya. Kamu mengambil mimpiku yang paling indah dan mengubahnya menjadi sampah. Kamu pikir aku ini siapa? Bima? Bodoh. Kamu pikir aku tidak akan tahu. Bima akhirnya luruh. Ia menjatuhkan wajahnya ke kedua telapak tangannya. Bahunya berguncang karena isak tangis yang tertahan. Maafkan aku, Anna. Aku mohon, maafkan aku. Aku akan melakukan apa saja. Aku akan memutuskan dia. Aku bersumpah. Tolong jangan tinggalkan aku. Pikirkan anak-anak. Isaknya. Permohonan itu, yang mungkin akan meluluhkan hatinya beberapa minggu yang lalu, kini tidak berpengaruh apa-apa. Hatinya sudah terlalu beku. Aku justru melakukan ini semua karena memikirkan anak-anak, jawab Anna, suaranya kembali tenang dan dingin. Mereka tidak pantas dibesarkan oleh seorang ayah pembohong. Mereka tidak pantas hidup dalam keluarga yang dibangun di atas kepalsuan. Mereka pantas mendapatkan yang lebih baik. Anna bangkit dari duduknya. Ia berjalan ke arah jendela, memandang badai salju di luar. Sudah selesai, Bima, katanya. Punggungnya menghadap ke arah suaminya yang masih menangis. Kita sudah selesai. Tidak ada yang perlu dijelaskan lagi. Tidak ada yang bisa diperbaiki lagi. Kamu sudah menghancurkannya. Di luar, badai mengamuk. Di dalam, keheningan yang tersisa setelah badai itu berlalu terasa lebih dingin daripada salju manapun di puncak Gunung Alpen. Penerbangan pulang dari Zurich ke Jakarta adalah penerbangan terpanjang dan tersunyi yang pernah mereka alami. Mereka duduk dalam satu baris. Arjuna di dekat jendela, lalu Ayu, lalu Anna, dan Bima di kursi paling ujung dekat lorong. Ada jarak fisik beberapa sentimeter di antara Anna dan Bima, tetapi secara emosional, jarak itu terasa seperti sebuah samudra yang tak terseberangi. Anak-anak, yang masih lelah dan terpesona oleh pengalaman salju pertama mereka, lebih banyak tertidur. Mereka memeluk boneka sapi Swiss kecil yang Anna belikan sebagai oleh-oleh. Anna sendiri tidak tidur. Ia menatap lurus ke depan, ke layar di belakang kursi di depannya yang menampilkan peta jalur penerbangan. Ia melihat ikon pesawat kecil itu bergerak perlahan, meninggalkan Eropa, melintasi Timur Tengah, dan semakin dekat dengan rumah. Rumah. Kata itu terasa aneh sekarang. Tempat yang akan mereka tuju bukan lagi rumah mereka, tapi rumahnya dan anak-anak. Bima juga tidak tidur. Ia menatap keluar jendela lorong, ke arah awan-awan putih yang tak berujung. Bahunya merosot, dan wajahnya tampak 10 tahun lebih tua. Semua energi dan kepercayaan dirinya yang palsu telah terkuras habis, hanya menyisakan cangkang kosong seorang pria yang kalah. Tidak ada kata-kata yang terucap di antara mereka selama lebih dari 13 jam penerbangan. Pramugari yang menawarkan makanan dan minuman pun seolah bisa merasakan dinding es di antara mereka, melayani dengan cepat dan efisien lalu segera berlalu. Setibanya di Jakarta, kelembapan dan panas yang familiar menyambut mereka seperti sebuah tamparan. Dunia dongeng bersalju telah berakhir, digantikan oleh kenyataan yang keras. Selama perjalanan dari bandara ke rumah, keheningan yang sama terus berlanjut, hanya dipecah oleh celoteh anak-anak tentang siapa yang akan mereka ceritakan petualangan salju mereka pertama kali. Setibanya di rumah, Anna langsung menyuruh anak-anak untuk mandi dan beristirahat. Sementara itu, Bima berdiri dengan canggung di ruang tamu, kopernya masih tergeletak di lantai. Ia tampak seperti tamu yang tidak diundang di rumahnya sendiri. Setelah memastikan anak-anak berada di kamar mereka, Anna menghampiri Bima. Ia tidak lagi menatapnya dengan amarah, hanya dengan tatapan lelah dan datar. Kemasi barang-barangmu yang paling penting untuk beberapa hari ke depan, katanya, suaranya tenang. Kamu bisa kembali mengambil sisanya nanti saat aku dan anak-anak tidak ada di rumah.
Bima menatapnya dengan putus asa. Anna, kumohon. Jangan begini. Kita bisa bicarakan ini baik-baik. Anna menggeleng pelan. Tidak ada lagi yang perlu dibicarakan. Bima, aku sudah menghubungi pengacara saat kita masih di Swiss. Suratnya mungkin akan sampai di kantormu dalam beberapa hari ke depan. Efisiensi dan ketegasan Anna adalah pukulan terakhir bagi Bima. Ia sadar bahwa ini bukan lagi ancaman. Ini adalah sebuah keputusan final. Dengan langkah berat, ia menyeret kopernya ke kamar tidur mereka, kamar tidur Anna, dan mulai memasukkan beberapa helai pakaian ke dalam sebuah tas ransel. Anna tidak mengikutinya. Ia hanya menunggu di ruang tamu. Ia tidak ingin melihat lagi ruang pribadi mereka dinodai oleh keputusasaan pria itu. Beberapa saat kemudian, Bima keluar dengan tas ransel di punggungnya. Ia berhenti di depan Anna. Aku akan tinggal di apartemen teman untuk sementara, katanya lirih. Boleh aku pamit pada anak-anak? Mereka sedang tidur. Jangan ganggu mereka, jawab Anna dingin. Kamu bisa menelepon mereka besok. Bima mengangguk pasrah. Ia berjalan menuju pintu depan, lalu berhenti sejenak dan menoleh ke belakang, seolah berharap ada perubahan di menit-menit terakhir. Tapi yang ia lihat hanyalah wajah Anna yang tetap tenang dan tak tergoyahkan. Pintu itu akhirnya terbuka, lalu tertutup kembali dengan bunyi, klik, yang pelan. Bunyi itu menandai akhir dari 15 tahun pernikahan mereka. Setelah pintu tertutup, Anna tidak menangis. Ia justru merasakan sebuah kelegaan yang luar biasa, seolah sebuah beban seberat gunung baru saja diangkat dari pundaknya. Malam itu, setelah memastikan anak-anaknya tidur nyenyak, Anna duduk sendirian di ruang tengah yang sunyi. Ia membuka laptopnya dan melihat folder foto dari liburan mereka. Ratusan foto memenuhi layar. Ia mulai melihatnya satu persatu. Foto Arjuna dan Ayu yang tertawa saat membuat malaikat salju. Foto mereka bertiga dengan latar belakang Gunung Eiger yang megah. Foto Ayu dengan kumis coklat panas di atas bibirnya. Lalu ia menemukan beberapa foto di mana Bima ada di dalamnya. Foto keluarga yang canggung di stasiun kereta, di mana senyum semua orang tampak dipaksakan. Tanpa ragu, Anna memilih semua foto yang ada Bima di dalamnya dan menekan tombol delete. Ia hanya menyisakan kenangan kebahagiaan yang ia ciptakan sendiri untuk anak-anaknya. Ia memandang foto terakhir. Potret dirinya sedang tersenyum tulus. Pipinya memerah karena udara dingin, dengan butiran salju di rambutnya. Ia terlihat bahagia. Ia terlihat bebas. Liburan itu seharusnya menjadi puncak pengkhianatannya, tetapi takdir dan kekuatannya sendiri telah mengubahnya menjadi awal dari pembebasannya. Ia tidak tahu apa yang akan terjadi besok, tapi ia tahu satu hal, ia dan anak-anaknya akan baik-baik saja. Setahun telah berlalu. Musim telah berganti, begitu pula dengan kehidupan Anna. Meja makan dari kayu jati tua itu masih berdiri di tempat yang sama, tetapi pemandangan di atasnya kini sama sekali berbeda. Tidak ada lagi peta kota Eropa yang lecek atau jadwal perjalanan yang rumit. Sebagai gantinya, di sana terbentang buku gambar Arjuna yang penuh dengan coretan robot dan dinosaurus, serta beberapa lembar kertas berisi sketsa logo dan desain brosur, pekerjaan freelance yang mulai ditekuni Anna. Di sudut meja, sebuah vas kecil berisi bunga sedap malam yang ia beli sendiri dari pasar tadi pagi menebarkan aroma wangi yang menenangkan. Ini adalah dunianya sekarang. Sebuah dunia yang lebih kecil, lebih sederhana, namun jauh lebih nyata dan jujur. Proses perceraiannya dengan Bima berjalan lebih cepat dari yang ia duga. Bima tidak banyak melawan. Mungkin karena malu, atau mungkin karena ia tahu ia tidak punya dasar apapun untuk menentang gugatan Anna. Hak asuh anak jatuh sepenuhnya ke tangan Anna, dengan hak kunjungan bagi Bima setiap 2 akhir pekan. Rumah itu kini resmi menjadi milik Anna dan anak-anak, bagian dari harta gonogini yang tidak diperdebatkan Bima. Kehidupan barunya tidak selalu mudah. Ada hari-hari di mana ia merasa lelah, harus menjadi ibu sekaligus ayah, mengurus rumah tangga sambil mengejar tenggat waktu pekerjaan. Tetapi kelelahan ini terasa berbeda. Ini adalah kelelahan yang produktif, kelelahan yang memuaskan, bukan kelelahan emosional karena hidup dalam kebohongan. Perlahan tapi pasti,
Ana menemukan kembali dirinya yang telah lama hilang. Ia, yang dulu selalu mengubur mimpinya sendiri demi keluarga, kini mulai merajutnya kembali. Ia menghubungi teman-teman lamanya dari masa kuliah desain grafis, membangun portofolio, dan mulai menerima pekerjaan-pekerjaan kecil. Penghasilannya memang belum seberapa, tetapi perasaan mandiri secara finansial, perasaan bahwa ia bisa menghidupi anak-anaknya dengan keringatnya sendiri, adalah sebuah kemewahan yang tak ternilai. Rumah itu pun terasa berbeda. Tidak ada lagi keheningan yang canggung dan penuh ketegangan. Kini, rumah itu dipenuhi oleh suara tawa anak-anak, musik yang diputar Ana sambil bekerja, dan obrolan-obrolan ringan saat makan malam. Bima masih menjadi bagian dari kehidupan mereka, tetapi perannya telah menyusut menjadi seorang figur periferal. Setiap 2 minggu sekali, ia akan datang menjemput anak-anak. Penampilannya berubah drastis. Ia tampak lebih kurus, rambutnya mulai banyak ditumbuhi uban, dan sorot matanya yang dulu penuh percaya diri kini meredup. Ana mendengar dari seorang teman lama bahwa Bima kini tinggal di sebuah apartemen kecil di pinggir kota. Ia tidak lagi mengendarai mobil mewah perusahaan. Ia tampak seperti pria yang telah kehilangan segalanya. Saat berinteraksi, Ana selalu bersikap sopan namun menjaga jarak. Tidak ada lagi amarah di hatinya. Yang tersisa hanyalah perasaan kasihan yang samar. Beberapa bulan yang lalu, pada tanggal yang seharusnya menjadi hari jadi pernikahan mereka, Bima mengiriminya sebuah pesan panjang. Pesan itu berisi permohonan maaf yang kesekian kalinya, nostalgia tentang masa-masa indah mereka, dan sebuah pertanyaan terselubung tentang kemungkinan untuk memulai kembali. Ana membaca pesan itu sampai selesai, merasakan sedikit getaran dari masa lalu. Lalu tanpa ragu ia menghapus pesan itu dan memblokir nomor Bima untuk sementara. Ia tidak membencinya, tetapi ia juga tidak akan pernah membiarkan pria itu kembali mengacaukan kedamaian yang sudah ia bangun dengan susah payah. Dan Rania? Nasibnya terdengar seperti sebuah dongeng karma yang menjadi kenyataan. Beritanya sampai ke telinga Ana melalui seorang mantan rekan kerja Bima yang ia temui di sebuah reuni kecil. Rupanya, setelah insiden di Paris, Rania kembali ke Jakarta dalam keadaan kacau. Ia terlilit utang kartu kredit karena harus membayar sendiri kamar hotel mewah dan tiket pulang yang mahal. Di kantor, gosip tentang perselingkuhannya dan liburan yang gagal total menyebar seperti api. Bima, dalam usahanya untuk menyelamatkan citranya sendiri, membeberkan segalanya